Aku perlu jamahan tanganmu di tempat ini, Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Bapa, ku jamahan tanganmu di tempat ini, Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, Bapa, tanpa jamahan tanganmu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapanmu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat menang. Haleluya, haleluya. Bapakku, jamahan tanganmu di tempat ini, Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan belajar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sebelumnya untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan macam-macam hasil pelayanan atau pekerjaan dari apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Nah, ini ya, kepada orang tersebut macam-macam hasilnya bagaimana. Kita tahu ya, kita bisa amati untuk kita pelajari bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu hasil pelayanannya dari Tuhan percayakan kepada dia, gimana sampai akhir hidupnya. Dari pertamanya kita bisa amati satu persatu. Dari situ kita bisa melihat ada beberapa macam jenis atau kelompok hasil yang dihasilkan oleh pelayanan mereka, pekerjaan itu. Yang pertama yaitu orang-orang yang disebut gagal. Gagal apa maksudnya? Gagal pelayanannya ya. Kenapa? Karena tidak fokus pada Tuhan. Saya malah fokusnya pada kepentingan diri sendiri ya, pada kepentingan pribadinya saja. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, karena itu akan membuat kita tidak bisa berhasil alias gagal ya. Firman Tuhan mengatakan di Filipi 2 ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Karena itu akhirnya gagal semua hasil pelayanannya, hasil pekerjaan yang Tuhan percaya pada dia gagal. Kenapa? Karena mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Tuhan ya. Karena berarti orang ini dalam pelayanan tujuannya, motifnya hanya untuk mencari kepuasan, hanya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, hanya untuk mencari pelampiasan hawa nafsunya dan sebagainya. Contohnya, kepingin terkenal, kepingin dihormati orang, dipuja-puja orang, kepingin dielu-elukan orang banyak, kepingin dapat jabatan, kemudian dipercayakan pangkat ini, pangkat itu, bahkan kepingin mendapatkan imbalan hasil, termasuk hasil secara materi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita mulai melenceng, maka di mata Tuhan dipandang sebagai gagal hasilnya ya. Jika tidak bisa mencapai pencapaian yang dibanggakan, justru yang dicapai terakhirnya adalah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya siapa? Kita bisa melihat contohnya di Yudas Iskariot ya, di mana dia hanya mementingkan bagaimana ngambil duit, bagaimana bisa dapat dari kasihnya Tuhan Yesus itu. Walaupun dia dipercaya sebagai bendahara, tapi dia banyak mencuri uangnya Tuhan. Bahkan terakhir menjual Tuhan dengan 30 keping perak ya. Kita melihat juga bagaimana Bileam ya. Kenapa Bileam sampai mau dipakai oleh raja musuh? Karena dia dianggap itu tokoh terkemuka dalam pelayanan di Israel. Tapi dari situ dia ternyata mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dia menjadi orang yang gagal. Itu contoh pertama, kelompok yang pertama. Jadi kita janganlah meniru yang seperti ini ya. Jangan kita melayani tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan kita siapa yang memperhatikan? Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan aja. Tuhan yang akan melihara hidup kita. Jangan kita mencari kepentingan diri kita sendiri di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kemudian pelayanannya mulainya dengan hebat, luar biasa, amat baik, tapi menyelesaikannya dengan kejatuhan pada akhir-akhir hidupnya malah jatuh kemudian ya. Kita bisa melihat Galatia 3 ayat 3, mereka tidak berhasil menyenangkan hati Tuhan ya. Ini dia mulai dengan baik tapi mengakhiri dengan sangat tidak baik. Adakah kamu sebodoh itu? Dianggap bodoh ini ya. Kamu telah mulai dengan roh, mulai dengan baik gitu ya.
Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging, maka akhirnya sangat tidak baik. Jangan sampai kita terjebak di sana. Jadi di akhir hidupnya malah jatuh dalam dosa, malah jatuh dalam perbuatan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya siapa? Salomo, ya. Pertamanya begitu baik, tapi akhir-akhirnya malah tenggelam dalam penyembahan berhala, ya, karena mengikuti istri-istri dan gundik-gundiknya. Siapa lagi? Saul. Pertamanya dipilih Tuhan jadi pemimpin, tapi kemudian dia akhirnya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, malah membunuh Daud, malah kemudian akhirnya bersinah rohani dengan mencari arwah-arwah dan sebagainya. Siapa lagi? Gideon, dimulai dengan baik jadi pembebas Israel, tapi kemudian dia membuat effort buat dirinya, pada effort itu adalah untuk imam besar. Nah, inilah contoh-contoh tokoh Alkitab yang jangan kita contoh, terutama kalau melihat akhir hidupnya. Jadi mestinya dimulai dengan baik dan diakhiri juga dengan baik. Jangan dimulai dengan baik, diakhiri dengan buruk. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, yang menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak melakukan apa yang harus dapat dilakukan sampai akhir. Pertama dilakukan dengan baik, tapi tidak mau selesaikan sampai akhir dengan baik juga, ya. Yang terakhir sepertinya terkesan apa saja melakukannya, ya, seadanya saja. Ya, ini jadi kita berhati-hati. Mereka ini walaupun pada umumnya awalnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekali, bahkan dengan hampir sempurna, karena mereka memang orang beriman dan sangat diberkati Tuhan, namun mereka sempat melakukan beberapa kesalahan, perbuatan dosa, dan walaupun kemudian bertobat, tapi di akhir hidupnya hanya melakukan mereka dengan yang seadanya saja, kata orang, ya, yang seadanya saja, tidak seperti dulunya. Contoh kita bisa melihat pada Raja Hizkia dan sebagainya, ya, tidak sebanding yang waktu akhir hidupnya yang dilakukan dengan pada awalnya. Bahkan Raja Daud juga seperti itu juga bisa kita perhatikan, nggak sebanding dengan apa yang dilakukan di akhir hidupnya dengan pada waktu dia masih muda dulu, yang begitu hebatnya mendahulukan Tuhan. Nah, ini adalah golongan ketiga. Yang golongan keempat, ini yang bagus ini, yang menyelesaikan sampai akhir hidupnya pekerjaan yang percaya pada dia dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi sampai mulai diberikan percaya pekerjaan itu sampai akhir hidupnya diselesaikan, dilakukan, dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan minta pada dia. Dan di akhir hidupnya pun tetap berjalan bersama dengan Tuhan, hingga banyak melakukan karya dan pekerjaan menakjubkan, dan hidupnya bisa jadi berkat buat orang banyak, dan juga mereka penuh urapan dan kuasa Tuhan. Contohnya kita bisa melihat banyak. Yang pertama Yusuf, yang kedua Musa, yang ketiga Yosua, yang keempat Kaleb, yang kelima Elia, yang keenam Yeremia, yang ketujuh Daniel, yang kedelapan Paulus, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana kata Paulus sampai akhir hidupnya, ya. Kita baca di 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniai kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sampai akhir hidupnya tetap melihara dengan sebaik-baiknya. Itu adalah beberapa contoh, ya, kelompok atau beberapa macam dari orang yang melakukan tugas yang Tuhan percaya pada dirinya. Dan biarlah kita semua mau menuju kepada yang terakhir tadi, sampai akhir hidup kita tetap setia, tetap taat, tetap melakukan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan, mari kita baca terakhir di Wahyu 2, ya. Kita Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita, sekalipun kita menghadapi berbagai cobaan. Sesungguhnya iblis akan menempatkan berapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi hendaklah engkau setia sampai mati, sampai akhir hidupmu, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berikutnya kita lihat di ayat 26 dan 28 sampai 28, ya. Ayat 26 sampai 28. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, melakukan yang dipercayakan kepadanya sampai kesudahannya dengan baik, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk,
sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, ini kalau kita bisa setia dan kita melakukan dengan baik sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan, kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Angkat dua tangan, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya sampai akhir hidup kita. Dan biar menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan terima berkat Tuhan selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.